SpaceX tikus di antariksa. Musk selalu mencari insinyur yang cerdas yang tidak hanya berhasil di sekolah, tetapi juga telah melakukan sesuatu yang tidak biasa dengan bakat mereka. Ketika menemukan seseorang yang baik dan memenuhi kriterianya, dia tidak akan pernah lelah untuk mengajaknya bergabung ke SpaceX. Elon Musk berusia 30 tahun pada Juni tahun 2001, dan ulang tahunnya tersebut seolah menamparnya dengan keras. Aku bukan lagi seorang anak dengan kepandaian yang luar biasa, ucapnya kepada Justin setengah bercanda. Pada bulan yang sama, X.com resmi berganti nama menjadi PayPal, memberikan semacam pengingat yang keras kepada dirinya bahwa perusahaannya telah diambil paksa dari Musk dan telah diberikan kepada orang lain untuk dijalankannya. Kehidupan startup yang Musk deskripsikan sama dengan memakan kaca dan menatap ke dalam jurang ngarai yang dalam sekali, telah menjadi semakin tua dan begitu juga dengan Silicon Valley. Hal ini terasa seperti Musk sedang hidup di dalam sebuah pameran dagangan di mana semua orang bekerja di industri teknologi dan berbicara sepanjang waktu mengenai pendanaan, penjualan saham, dan mengejar bayaran yang besar. Orang-orang suka menyombongkan jam-jam kerja mereka yang gila-gilaan, dan Justin hanya akan tertawa mengetahui Musk telah menjalani versi yang lebih ekstrim dari gaya hidup Silicon Valley, melebihi apa yang bisa mereka bayangkan. Aku memiliki teman yang menggerutu karena suami mereka pulang ke rumah pada pukul 7 atau 8 malam, katanya. Elon akan pulang ke rumah pada pukul 11 malam dan masih akan melanjutkan pekerjaannya lagi. Orang-orang tidak selalu mengerti pengorbanan yang dia lakukan sehingga dia berada di posisinya sekarang. Ide untuk melepaskan diri dari kesibukan tiada henti yang luar biasa menguntungkan itu mulai tumbuh dan semakin terasa menarik. Seluruh kehidupan Musk adalah tentang mengejar suatu tingkatan yang lebih tinggi, dan Palo Alto lebih terlihat seperti sebuah batu loncatan daripada sebuah tujuan akhir. Pasangan tersebut memutuskan untuk pindah ke selatan dan memulai keluarga mereka dan bab selanjutnya dari kehidupan mereka di Los Angeles. Terdapat sebuah elemen dari dirinya yang menyukai gaya dan kegembiraan dan warna dari sebuah tempat seperti LAN, kata Justin. Elon suka berada di tempat yang di dalamnya suatu tantangan terjadi, sebuah grup kecil yang terdiri dari teman-teman Musk yang merasakan hal serupa juga telah melarikan diri ke Los Angeles untuk sesuatu yang akan menjadi beberapa tahun pengalaman yang liar. Yang menarik Musk bukan hanya daya tarik dan kehebatan Los Angeles, melainkan juga panggilan dari antariksa. Setelah diusir dari PayPal, Musk mulai mengunjungi kembali fantasi masa kecilnya mengenai pesawat roket dan perjalanan luar angkasa, dan mulai berpikir bahwa mungkin dia memiliki panggilan yang lebih besar ke arah tersebut daripada sekadar membuat layanan-layanan di internet. Perubahan pada sikap dan pemikirannya segera terlihat jelas di antara teman-temannya, termasuk sebuah grup yang terdiri dari eksekutif PayPal yang berkumpul di Las Vegas selama 1 minggu untuk merayakan kesuksesan perusahaan. Kami semua sedang duduk-duduk di sebuah tenda di Hard Rock Cafe, dan Elon berada di sana sambil membaca buku pedoman roket Soviet yang tidak jelas dan penuh jamur. Sepertinya dia membelinya dari eBay, kata Kevin Hartz, seorang investor awal PayPal. Dia sedang mempelajari dan membicarakan perjalanan ke luar angkasa dan mengubah dunia. Musk memilih Los Angeles dengan maksud tertentu. Los Angeles memberinya akses ke antariksa atau paling tidak industri antariksa. Southern California yang sejuk dengan cuaca yang konsisten membuatnya sebagai sebuah kota yang terpilih oleh industri penerbangan sejak 1920-an, ketika Lockheed Aircraft Company membangun perusahaan di Hollywood. Howard Hughes, US Air Force, NASA, Boeing, dan banyak sekali orang atau organisasi telah melakukan banyak produksi dan eksperimen termutakhirnya di dan sekitar Los Angeles. Hari ini kota tersebut tetap menjadi pusat penerbangan militer dan aktivitas komersial. Walaupun tidak benar-benar mengetahui apa yang ingin dia lakukan di antariksa,
Mas menyadari bahwa hanya dengan berada di Los Angeles dia akan dikelilingi oleh para pemikir penerbangan terbaik di dunia. Mereka dapat membantunya memperbaiki ide-idenya, dan akan ada banyak orang yang bisa direkrut untuk bergabung dengan usahanya yang berikutnya. Interaksi pertama Mas dengan komunitas penerbangan adalah dengan sebuah kelompok berwawasan luas yang menggemari antariksa, anggota dari sebuah grup non-profit yang diberi nama Mars Society. Memiliki dedikasi untuk mengeksplor dan menaklukkan planet merah, Mars Society memiliki rencana untuk mengadakan sebuah penggalangan dana di pertengahan tahun 2000. Kegiatan, $500 per piring diadakan di rumah salah seorang anggota Mars Society yang kaya dan beberapa undangan kepada orang-orang tertentu. Yang mengejutkan Robert Zubrin, ketua grup tersebut, adalah sebuah balasan dari seseorang bernama Elon Musk, yang tidak ada seorang pun yang merasa mengundangnya. Dia memberikan sebuah cek senilai $5.000 Amerika, kata Zubrin. Hal itulah yang menarik perhatian orang-orang. Zubrin mulai mencari tahu tentang Musk, menetapkan bahwa dia adalah seorang yang kaya, dan mengundangnya untuk minum kopi sebelum jamuan makan malam tersebut. Aku ingin memastikan bahwa dia mengetahui proyek yang sedang kami kerjakan, kata Zubrin. Dia melanjutkan untuk menyuguhi Musk dengan cerita mengenai pusat penelitian yang telah dibangun oleh kelompok tersebut di Arktik untuk meniru kondisi yang keras di Mars dan mengenai percobaan yang telah mereka jalankan untuk sesuatu yang disebut Translife Mission, di mana akan terdapat sebuah kapsul yang berputar mengorbit bumi yang dikemudikan oleh sekumpulan tikus. Kapsul tersebut akan berputar untuk memberikan mereka 1/3 gravitasi, sama dengan gravitasi yang kau dapatkan di Mars, dan mereka akan hidup di sana dan bereproduksi, Zubrin bercerita kepada Musk. Ketika tiba saatnya untuk makan malam, Zubrin menempatkan Musk di meja VIP, duduk di sebelah sutradara dan penggemar antariksa James Cameron dan Charles Stoker, seorang ilmuwan planet NASA yang memiliki perhatian yang mendalam terhadap Mars. Elon terlihat muda dan pada waktu itu dia terlihat seperti seorang anak kecil, kata Stoker. Cameron langsung berbicara kepada Musk untuk berinvestasi ke filmnya yang selanjutnya, dan Zubrin berusaha mengajaknya memberikan donasi yang besar untuk Mars Society sebagai timbal balik karena telah dimintai uang. Musk mencari tahu berbagai ide dan kontak penting. Suami Stoker adalah seorang insinyur antariksa di NASA dan sedang mengerjakan sebuah konsep untuk pesawat yang akan meluncur di atas Mars untuk mencari air. Musk menyukai hal tersebut. Dia jauh lebih bersemangat daripada beberapa jutawan lainnya, kata Zubrin. Dia tidak mengetahui banyak hal tentang antariksa, namun dia memiliki sebuah pemikiran yang ilmiah. Dia ingin mengetahui secara jelas apa yang sedang direncanakan tentang Mars dan apa signifikansinya. Musk langsung terbawa oleh Mars Society dan bergabung menjadi dewan pengurusnya. Dia mendonasikan $100.000 Amerika lainnya untuk mendanai sebuah stasiun penelitian yang terletak di padang pasir. Teman-teman Musk tidak begitu yakin dengan kondisi mentalnya saat itu. Dia kehilangan begitu banyak berat badan setelah melawan malaria dengan tubuh yang terlihat hampir seperti tulang belulang. Dengan sedikit mendesak, Musk mulai menguraikan dengan terperinci keinginannya untuk melakukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya, sesuatu yang kekal dan tahan lama. Kegiatan selanjutnya adalah berkisar antara matahari atau antariksa. Dia berkata, hal logis yang akan terjadi selanjutnya adalah matahari. Namun, aku tidak dapat menemukan bagaimana aku bisa menghasilkan uang dari hal tersebut, kata George Zachary, seorang investor dan teman dekat Musk, mengingat kembali apa yang terjadi pada sebuah pertemuan makan siang pada waktu itu. Kemudian dia mulai berbicara tentang antariksa, space, dan aku pikir yang dia maksud adalah jasa tempat, space, seperti permainan real estate. Musk sebenarnya telah mulai berpikir lebih besar dari Mars Society. Daripada mengirimkan beberapa tikus ke orbit bumi, Musk ingin mengirimkan mereka ke Mars.
Beberapa perhitungan kasar yang dilakukannya pada saat itu memperlihatkan bahwa perjalanan tersebut akan membutuhkan biaya sebesar 15 juta dolar Amerika. Dia bertanya apakah aku pikir hal itu gila, kata Zakari. Aku bertanya, apakah tikus-tikus tersebut akan kembali? Karena, jika mereka tidak kembali, ya, kebanyakan orang akan berpikir bahwa itu gila. Dan ternyata, tikus-tikus tersebut tidak hanya akan pergi ke Mars dan kembali, tapi juga akan bereproduksi sepanjang perjalanan, selama sebuah perjalanan yang akan membutuhkan waktu beberapa bulan. Jeff Skoll, teman mus yang lain yang berjaya di eBay, menunjukkan bahwa tikus-tikus yang bereproduksi tersebut akan membutuhkan banyak sekali keju dan membuat Mas membeli sebuah keju Le Gruyere yang sangat besar, sebuah tipe Gruyere. Mas tidak masalah menjadi objek guyonan keju. Semakin dia berpikir tentang antariksa, semakin penting eksplorasi tersebut baginya. Dia merasa bahwa publik telah kehilangan beberapa ambisi dan harapannya kepada masa depan. Orang-orang biasa mungkin melihat eksplorasi antariksa sebagai hal yang membuang-buang waktu dan tenaga dan mengolok-oloknya karena berbicara tentang topik tersebut, namun Mas berpikir tentang perjalanan antar planet dengan sungguh-sungguh. Dia ingin menginspirasi orang banyak dan memperbarui gairah mereka terhadap ilmu pengetahuan, penaklukan, dan janji-janji teknologi. Ketakutannya bahwa ras manusia telah kehilangan banyak kemauan untuk mendorong batasan, suatu hari diperkuat ketika Mas mengunjungi situs web NASA. Dia berharap dapat menemukan rencana yang detail untuk mengeksplorasi Mars, namun dia malah tidak menemukan apapun. Awalnya kupikir, mungkin aku mencari di tempat yang salah. Suatu waktu Mas bercerita kepada Wired. Mengapa tidak ada rencana, tidak ada jadwal, tidak ada apapun. Hal ini terlihat gila. Mas percaya bahwa ide Amerika berkaitan dengan keinginan manusia untuk mengeksplorasi. Dia menemukan fakta menyedihkan bahwa agen Amerika yang diberi tugas untuk melakukan hal-hal yang berani di antariksa dan mengeksplorasi wilayah-wilayah baru sebagai misinya tampaknya tidak memiliki perhatian yang serius untuk menginvestigasi Mars sama sekali. Semangat Manifest Destiny telah mengempis atau mungkin bahkan telah berakhir dengan menyedihkan, dan jarang sekali orang mempedulikannya. Seperti banyaknya pencarian untuk merevitalisasi jiwa Amerika dan memberi harapan untuk seluruh umat manusia, perjalanan Mas dimulai di sebuah ruang konferensi hotel. Pada waktu tersebut, Mas telah membangun jaringan yang cukup lumayan di industri antariksa, dan dia mengumpulkan orang-orang terbaik dari mereka pada serangkaian pertemuan, terkadang di Renaissance Hotel di Bandara Los Angeles dan terkadang di Sheraton Hotel di Palo Alto. Mas tidak memiliki rencana bisnis yang resmi untuk diperdebatkan oleh orang-orang tersebut. Dia menginginkan mereka untuk membantunya mengembangkan ide tikus ke Mars atau paling tidak untuk memberikan ide yang sepadan. Mas berharap untuk melakukan sebuah perubahan besar untuk umat manusia, beberapa jenis kegiatan yang akan menarik perhatian dunia, dan membuat orang-orang berpikir kembali tentang Mars, dan membuat mereka membayangkan potensi manusia. Para ilmuwan dan orang-orang termasyhur pada pertemuan itu mencari tahu sebuah pertunjukan yang secara teknis dapat dikerjakan dengan biaya sekitar 20 juta dolar Amerika. Mas mengundurkan diri dari posisinya sebagai seorang pimpinan di Mars Society dan mengumumkan organisasinya sendiri, Life to Mars Foundation. Kumpulan orang berbakat yang menghadiri sesi-sesi pertemuan pada tahun 2001 tersebut sangat mengagumkan. Ilmuwan-ilmuwan bermunculan dari Jet Propulsion Laboratory NASA, atau JPL. James Cameron muncul, meminjamkan beberapa orang terkenal pada urusan tersebut. Juga hadir Michael Griffin, yang memiliki catatan akademis spektakuler dan termasuk gelar di teknik penerbangan antariksa, teknik listrik, teknik sipil, dan fisika terapan. Griffin telah bekerja untuk usaha modal CIA yang bernama In-Q-Tel di NASA, dan di JPL dan pada waktu itu sedang dalam proses meninggalkan Orbital Sciences Corporation,
sebuah pembuat satelit dan pesawat antariksa. Saat itu dia telah menjabat sebagai CTO, Chief Technical Officer, dan General Manager Grup Sistem Antariksa. Dapat diperdebatkan bahwa tidak ada seorang pun di planet ini yang lebih mengetahui tentang peluncuran benda-benda ke antariksa daripada Griffin, dan dia bekerja untuk Musk sebagai kepala pemikir antariksa. 4 tahun kemudian, tahun 2005, Griffin mengambil alih jabatan sebagai kepala NASA. Para ahli terkesima karena munculnya seorang laki-laki kaya yang mau mendanai sesuatu yang menarik di antariksa. Mereka dengan senang hati berdebat mengenai manfaat dan kemungkinan proyek pengiriman hewan pengerat. Namun, ketika diskusi tersebut berlangsung, sebuah kesepakatan mulai terbangun untuk mengejar sebuah proyek yang lain, sesuatu yang disebut Mars OSIS. Di bawah rencana tersebut, Musk akan membeli sebuah roket dan menggunakannya untuk menembakkan sesuatu seperti robot greenhouse ke Mars. Sebuah kelompok peneliti telah mengerjakan bilik pertumbuhan untuk tumbuhan yang siap untuk kondisi antariksa. Idenya adalah dengan memodifikasi strukturnya, sehingga bilik tersebut dapat sedikit terbuka dan menghisap beberapa batuan Mars, atau tanah, dan kemudian menggunakannya untuk menumbuhkan sebuah tanaman, yang secara bergantian akan menghasilkan oksigen pertama di Mars. Hal ini sangat disukai Musk, dan rencana ini terlihat mewah dan mungkin untuk dikerjakan. Musk menginginkan struktur bilik tersebut memiliki sebuah jendela dan sebuah cara untuk mengirimkan sebuah video kembali ke bumi, sehingga orang-orang dapat melihat tanaman tersebut tumbuh. Grup tersebut juga berbicara tentang mengirimkan peti-peti kepada siswa-siswa di seluruh negeri yang akan menumbuhkan tanaman mereka sendiri secara serempak dan mengamatinya. Contohnya tumbuhan Martian dapat tumbuh 2 kali lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tanaman yang sama yang ditumbuhkan di bumi dalam jangka waktu yang sama. Konsep ini telah diperbincangkan dengan berbagai bentuk untuk beberapa waktu, kata Dave Bearden, seorang veteran di industri antariksa yang juga menghadiri pertemuan tersebut. Ini akan menjadi, ya, terdapat kehidupan di Mars, dan kita akan meletakkannya di sana. Harapannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa tempat itu tidak begitu bermusuhan. Dan kemudian mereka akan mulai berpikir, mungkin kita sebaiknya pergi ke sana. Antusiasme Musk untuk ide itu mulai menginspirasi kelompok tersebut, ketika banyak di antara mereka yang menjadi sinis terhadap terjadinya sesuatu yang baru di antariksa. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat pandai, sangat mengatur, dengan ego yang sangat besar, kata Bearden. Pada satu titik tertentu, seseorang menyebutkan bahwa dia mungkin menjadi Man of the Year dari majalah Time, dan kau bisa melihat wajahnya ceria dan bercahaya. Dia memiliki kepercayaan bahwa dia adalah pria yang akan mengubah dunia. Hal utama yang menjadi masalah bagi para ahli antariksa adalah anggaran yang dimiliki oleh Musk. Setelah pertemuan tersebut, tampaknya Musk ingin menghabiskan antara 20–30 juta dolar Amerika untuk pertunjukan tersebut, dan semua orang tahu bahwa biaya peluncuran roket saja akan menghabiskan uang tersebut. Bahkan lebih. Dalam pikiranku, kau membutuhkan 200 juta dolar Amerika untuk melakukannya dengan benar, kata Bearden. Namun, orang-orang enggan membicarakan terlalu banyak fakta ke dalam situasi yang ada terlalu awal dan membunuh seluruh ide yang dibicarakan. Kemudian terdapat tantangan teknis yang sangat besar dan perlu dipecahkan. Untuk memperoleh sebuah jendela yang besar pada benda tersebut adalah sebuah masalah termal yang sesungguhnya, kata Bearden. Kau tidak dapat menjaga wadah tersebut cukup hangat agar tanaman-tanaman di dalamnya tetap hidup. Mengeruk tanah Mars ke dalam struktur tersebut tampaknya tidak hanya sulit secara fisik, tetapi juga terdengar seperti sebuah ide yang buruk karena batuannya bisa menjadi racun. Untuk sementara waktu, para ahli tersebut memperdebatkan untuk menumbuhkan tanaman di sebuah jeli yang kaya nutrisi, namun hal tersebut terasa seperti berbuat curang dan hal itu seperti mengurangi keseluruhan usaha yang dilakukan.
Bahkan momen yang penuh rasa optimisme terombang-ambing di tempat antah berantah. Seorang ahli menemukan beberapa bibit biji sawi yang sangat bagus dan berpikir bahwa biji-biji tersebut mungkin bisa bertahan di tanah Mars yang sudah disesuaikan. Akan ada kerugian yang cukup besar jika tanamannya tidak dapat bertahan hidup, kata Bearden. Kau memiliki kebun yang mati di Mars yang berakhir memberikan efek yang berkebalikan dengan apa yang diinginkan. Mas tidak pernah menarik diri. Dia mengubah beberapa pemikir sukarelawan menjadi konsultan, dan meminta mereka mengerjakan rancangan mesin instalasi tersebut. Dia juga merencanakan sebuah perjalanan ke Rusia untuk mencari tahu berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk sebuah peluncuran. Mas bermaksud membeli sebuah rudal antar benua yang dikendalikan dengan roket, atau ICBM dari orang-orang Rusia dan menggunakannya sebagai sarana peluncurannya. Untuk membantunya melakukan hal tersebut, Mas menghubungi Jim Cantrell, seorang rekan sesama orang aneh yang telah melakukan sejumlah pekerjaan rahasia dan pekerjaan umum untuk Amerika Serikat dan untuk pemerintah yang lain. Di antara beberapa pernyataan lain, Cantrell telah dituduh melakukan spiones dan dipenjara rumahkan oleh Rusia pada 1996 setelah sebuah kesepakatan satelit tidak berjalan dengan baik. Setelah beberapa minggu, Igor membuat beberapa panggilan via telepon dan berhasil, kata Cantrell. Aku tidak ingin berhubungan dengan orang-orang Rusia lagi, tidak akan pernah. Mas memiliki ide yang lain. Cantrell mengendarai mobil touringnya pada sebuah malam Juli yang panas di Utah ketika sebuah panggilan masuk. Pria ini dengan aksen yang lucu, aku sangat butuh bicara denganmu. Aku adalah seorang miliarder. Aku akan memulai sebuah program antariksa. Cantrell tidak dapat mendengar Mas dengan baik, dia pikir namanya adalah Ian Mas, dan berkata dia akan menelepon kembali ketika dia sudah tiba di rumah. Kedua pria tersebut pada awalnya tidak benar-benar mempercayai satu sama lain. Mas menolak memberikan nomor teleponnya kepada Cantrell dan dia menelepon dari mesin faksnya. Pada saat itu, Cantrell menganggap Mas sebagai orang yang membangkitkan minat dan sangat tidak sabaran. Dia bertanya apakah terdapat bandara di dekatku dan apakah aku bisa menemuinya di hari setelahnya, kata Cantrell. Firasatku mengatakan, akan ada bahaya yang menghadang. Takut bahwa salah satu musuhnya sedang berusaha menyusun dan melancarkan jebakan, Cantrell memberitahu Mas untuk menemuinya di Bandara Salt Lake City, di mana dia akan menyewa sebuah ruang pertemuan dengan Delta Longe. Aku ingin dia menemuiku di belakang pintu keamanan sehingga dia tidak dapat membawa pistol, kata Cantrell. Ketika pertemuan tersebut akhirnya terjadi, Mas dan Cantrell menjadi akrab. Mas menyampaikan pidatonya tentang manusia harus menjadi sebuah spesies multiplanet, dan Cantrell berkata bahwa jika Mas benar-benar serius, dia akan berkenan pergi ke Rusia lagi, dan membantunya membeli sebuah roket. Pada akhir Oktober tahun 2001, Mas, Cantrell, dan Adeo Resi, teman Mas dari masa kuliah, terbang dengan penerbangan komersial menuju Moskow. Resi menjalankan perannya sebagai penjaga Mas dan berusaha memastikan jika teman baiknya tersebut mulai kehilangan pikirannya. Video kompilasi tentang ledakan roket pun dibuat, dan campur tangan dilakukan oleh teman Mas yang berusaha berbicara kepadanya bahwa dia hanya membuang-buang uangnya. Ketika upaya-upaya Mas gagal dilakukan, Adeo ikut pergi ke Rusia untuk mencoba menahan Mas sebaik yang dia bisa. Adeo akan memanggilku ke pinggir dan berkata, apa yang Elon lakukan adalah gila. Sebuah sikap dermawan. Itu gila, kata Cantrell. Dia benar-benar khawatir, namun tetap mengikuti perjalanan tersebut. Dan mengapa tidak? Pria-pria tersebut pergi ke Rusia pada puncak kebebasan setelah masa Soviet di mana orang-orang kaya rupanya bisa membeli misil luar angkasa di pasar terbuka. Tim Mas bertambah besar ketika mengikut sertakan Mike Griffin, dan bertemu dengan orang-orang Rusia sebanyak 3 kali setiap 4 bulan.
Grup tersebut mengatur beberapa pertemuan dengan perusahaan seperti NPO Lavokin, yang telah membuat satelit planet Mars dan Venus untuk Russian Federal Space Agency dan Cosmotras, sebuah peluncur roket komersial. Semua perjanjian tersebut tampaknya berlaku dengan cara yang sama, mengikuti adat yang pantas dan berlaku bagi orang-orang Rusia. Orang-orang Rusia yang sering melewatkan sarapan, akan meminta untuk bertemu sekitar jam 11 pagi di kantor mereka untuk sebuah makan siang yang lebih awal. Kemudian akan terdapat obrolan ringan selama 1 jam atau lebih sembari para hadirin mengambil berbagai pilihan seperti beraneka macam roti lapis, sosis, dan tentu saja vodka. Pada beberapa waktu selama proses tersebut, Griffin biasanya mulai kehilangan kesabarannya. Dia terlihat sangat menderita, kata Cantrell. Dia melihat-lihat sekitar dan bertanya-tanya kapankah urusan tersebut akan selesai. Jawabannya adalah tidak segera. Setelah makan siang akan ada waktu yang cukup panjang untuk merokok dan minum kopi. Ketika seluruh meja tersebut telah dibersihkan, orang Rusia yang bertanggung jawab akan melihat Mas dan bertanya, apa yang ingin kau beli? Guyonan besar mungkin tidak akan banyak mengganggu Mas jika orang-orang Rusia tersebut menganggap Mas lebih serius. Mereka melihat kami seakan-akan kami bukanlah orang-orang yang dapat dipercaya, kata Cantrell. Salah satu kepala perancang mereka meludah ke arahku dan Elon karena dia pikir kami penuh tipuan. Pertemuan paling hebat terjadi di sebuah bangunan sebelum masa revolusi yang penuh hiasan, namun terabaikan dekat kota Moskow. Sebelum minum, mereka pun bersulang untuk antariksa. Untuk Amerika, sementara Mas duduk di atas uang sebesar 20 juta dolar Amerika, yang dia harap cukup untuk membeli 3 ICBM untuk diperbaiki kembali agar bisa pergi ke luar angkasa. Sedikit teler karena pengaruh minuman, Mas bertanya secara belak-belakan berapa harga sebuah misil. Jawabannya, 8 juta dolar Amerika masing-masing. Mas menjawab dengan menawar 8 juta dolar Amerika untuk 2 misil. Mereka duduk di sana dan menatap Mas, kata Cantrell. Dan mengatakan sesuatu seperti, anak muda. Tidak. Mereka juga mengisyaratkan bahwa dia tidak memiliki uang. Pada poin ini, Mas memutuskan bahwa orang-orang Rusia tidak serius dalam melakukan bisnis atau tekun untuk memisahkan seorang jutawan.com dari uangnya sebanyak mungkin. Dia pergi meninggalkan pertemuan tersebut secepat mungkin. Suasana hati tim Mas tidak dapat lebih buruk lagi. Saat itu mendekati akhir Februari tahun 2002, dan mereka pergi keluar untuk memanggil sebuah taksi dan berkendara langsung menuju bandara yang dikelilingi oleh salju dan sampah-sampah musim dingin Moskow. Di dalam taksi, tidak satu orang pun yang berbicara. Mas pergi ke Rusia dipenuhi dengan rasa optimisme untuk menciptakan sebuah pertunjukan besar untuk umat manusia dan saat itu dia harus pergi dengan hati yang jengkel karena dikecewakan oleh manusia juga. Orang-orang Rusia adalah satu-satunya pihak yang memiliki roket yang paling sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh Mas. Saat itu perjalanannya terasa panjang, kata Cantrell. Kami duduk di dalam taksi dalam keheningan sambil melihat para petani Rusia berbelanja di antara salju. Suasana hati yang muram masih melekat selama perjalanan menuju ke pesawat, hingga pramugari tiba dengan kereta minumannya. Kau selalu merasa sangat baik ketika roda pesawat sudah meninggalkan Moskow, kata Cantrell. Hal itu seperti, ya Tuhan aku berhasil melakukannya. Jadi, Griffin dan aku mendapatkan minuman dan saling mendentingkan gelas kami. Mas duduk di barisan depan sambil mengetik di komputernya. Kami berpikir, dasar kutu buku. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dan pada saat itu juga, Mas berkeliling dan menunjukkan sebuah spreadsheet yang telah dia buat. Hei, teman-teman, dia berkata, aku pikir kita bisa membangun roket ini sendiri. Griffin dan Cantrell telah menenggak beberapa gelas minuman dan pada waktu itu pikiran mereka terlalu kosong untuk menanggapi sebuah fantasi.
Mereka mengenali dengan sangat baik cerita para jutawan yang sangat antusias dan semangat yang berpikir bahwa mereka bisa menaklukkan antariksa hanya untuk kehilangan kekayaan mereka. Tepat setahun sebelumnya, Andrew Bell, seorang ahli real estate dan keuangan di Texas, menutup perusahaan antariksanya setelah menggelontorkan jutaan dolar Amerika untuk sebuah tempat eksperimen yang besar. Kami berpikir, yah, kau dan tentara yang mana, kata Cantrell. Namun, Elon berkata, tidak, aku serius. Aku memiliki spreadsheet ini. Mas menyerahkan laptopnya kepada Griffin dan Cantrell, dan mereka pun tercengang. Dokumen tersebut berisi perincian biaya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun, merangkai, dan meluncurkan sebuah roket. Menurut perhitungan Mas, dia dapat memangkas biaya peluncuran perusahaan dengan membangun sebuah roket berukuran sederhana yang memadai sebagai salah satu pasar yang memiliki spesialisasi dalam membawa satelit dan barang-barang muatan untuk penelitian ke luar angkasa. Spreadsheet tersebut juga menunjukkan hipotesis karakteristik performa dari roket dalam perincian yang cukup detail. Aku berkata, Elon, dari mana kau mendapatkan ini semua? Ujar Cantrell. Mus telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempelajari industri penerbangan antariksa dan fisika di belakangnya. Dari Cantrell dan yang lainnya, dia meminjam Rocket Propulsion Elements, Fundamentals of Astrodynamics, and Aerodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion, bersama dengan beberapa tulisan lain yang mungkin berkembang di masa depan. Mas telah kembali pada keadaan masa kecilnya sebagai seorang pelahap informasi dan telah keluar dari proses meditasi tersebut dengan kesadaran bahwa roket dapat dan memang seharusnya dibuat dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan oleh orang-orang Rusia. Lupakan tikus-tikusnya. Lupakan tumbuhan yang memiliki video yang menunjukkan pertumbuhannya, atau mungkin kematiannya, di Mars. Mas akan menginspirasi orang-orang untuk memikirkan kembali mengenai eksplorasi luar angkasa dengan membuat eksplorasi tersebut menjadi lebih murah. Ketika berita tersebar ke sekitar komunitas antariksa mengenai rencana Mas, terdapat sebuah reaksi kebosanan kolektif. Orang-orang seperti Zubrin telah menyaksikan banyak pertunjukan semacam ini telah terjadi berkali-kali di waktu-waktu sebelumnya. Terdapat serangkaian orang yang terlampau kaya yang teryakinkan oleh cerita-cerita bagus dari seorang insinyur, kata Zubrin. Mari kita mengombinasikan otakku dan uangmu, dan kita dapat membangun sebuah roket yang akan menguntungkan dan menjadi perintis untuk menyibak luar angkasa. Sang insinyur biasanya akan menghabiskan uang orang kaya tersebut selama 2 tahun, dan kemudian sang orang kaya merasa bosan dan akhirnya menghentikan semua usaha dan kesepakatan mereka. Dengan Elon, semua orang menghela napas dan berkata, oh baiklah. Dia mungkin bisa menghabiskan 10 juta dolar Amerika untuk mengirim tikus-tikus ke angkasa, namun dia malah akan menghabiskan ratusan juta lainnya dan mungkin akan gagal seperti orang-orang yang telah mendahuluinya. Walaupun Mas menyadari dengan baik risiko yang ada untuk memulai sebuah perusahaan roket, setidaknya Mas memiliki satu alasan untuk berpikir bahwa dia mungkin akan berhasil ketika orang-orang lain telah gagal melakukannya. Alasan tersebut bernama Tom Mueller. Mueller tumbuh besar sebagai putra dari seorang penebang kayu di kota Idaho yang teratur di St. Maris, tempat dia mengembangkan sebuah reputasi yang lain daripada yang lain. Ketika anak-anak lain pergi keluar mengeksplorasi kayu-kayu di musim dingin, Mueller tetap merasa hangat di dalam perpustakaan untuk membaca buku atau menonton Star Trek di rumahnya. Dia juga orang yang suka memperbaiki sesuatu. Saat berjalan menuju ke SD suatu hari, Mueller menemukan sebuah jam yang rusak di sebuah gang dan mengubahnya menjadi sebuah proyek pribadinya. Setiap hari, dia memperbaiki beberapa bagian dari jam tersebut, sebuah roda gigi, sebuah pegas, sampai dia bisa membuat jamnya berfungsi kembali. Hal yang sama terjadi dengan mesin pemotong rumput keluarganya, yang dibongkar oleh Mueller di suatu sore di depan halaman rumput untuk bersenang-senang.
Ayahku pulang ke rumah dan sangat marah karena dia berpikir bahwa dia harus membeli sebuah pemotong rumput yang baru, kata Mueller. Namun aku menyatukannya, dan pemotong rumput tersebut bisa berfungsi kembali. Mueller kemudian tertarik dengan roket. Dia mulai membeli seperangkat peralatan dengan memesan melalui surat dan mengikuti instruksinya untuk membangun roket yang kecil. Dengan cepat, Mueller berhasil membangun perangkatnya sendiri. Pada usia 12 tahun, dia membuat sebuah tiruan pesawat luar angkasa yang dapat disambungkan dengan sebuah roket, diterbangkan ke udara, dan kemudian meluncur kembali ke tanah. Untuk sebuah proyek ilmu pengetahuan beberapa tahun kemudian, Mueller meminjam perangkat pengelas oksiasetilena milik ayahnya untuk membuat sebuah purwarupa mesin roket. Mueller mendinginkan perangkat tersebut dengan meletakkannya terbalik di sebuah kaleng kopi yang penuh berisi air. Aku dapat menjalankannya dengan cara seperti itu sepanjang hari, dan menemukan cara yang sama-sama kreatif untuk mengukur performanya. Mesin tersebut cukup bagus sehingga membuat Mueller memenangi beberapa kompetisi pergelaran ilmu pengetahuan tingkat daerah dan membawanya ke kegiatan internasional. Di sanalah aku segera dikalahkan dengan telak, kata Mueller. Tinggi, kurus, dan dengan wajah persegi, Mueller adalah seorang yang mudah bergaul yang sedikit berantakan dalam menjalani masa kuliahnya, mengajarkan teman-temannya bagaimana membuat bom asap, dan kemudian akhirnya mapan dan berhasil menjadi seorang siswa teknik mesin. Ketika baru keluar dari kuliah, dia bekerja untuk Hughes Aircraft dan mengerjakan satelit. Itu memang bukan roket, tapi hampir mirip, dan kemudian dia pergi ke TRW Space dan Electronics. Saat itu adalah separuh dari akhir 1980-an, dan program Star Wars Ronald Reagan membuat para penggemar antariksa dan teknologi canggih bermimpi tentang senjata kinetik dan berbagai jenis tindakan aniaya. Di TRW, Mueller bereksperimen dengan berbagai jenis bahan pembakar yang gila dan menyaksikan perkembangan mesin TR-106 dari perusahaan tersebut, sebuah mesin raksasa dengan bahan bakar oksigen cair dan hidrogen. Sebagai sebuah hobi, Mueller bergaul dengan beberapa ratus penggemar roket amatir lainnya yang tergabung dalam Reaction Research Society, sebuah kelompok yang dibentuk pada 1943 untuk mendukung pembangunan dan penembakan roket. Pada akhir pekan, Mueller bepergian ke Gurun Mojave dengan anggota RRS yang lain untuk menjajal mesin-mesin para amatir. Mueller adalah salah satu anggota klub yang menonjol, yang mampu merakit sesuatu yang benar-benar berfungsi, dan dapat bereksperimen dengan beberapa konsep yang lebih radikal yang dibatalkan oleh bosnya yang konservatif di TRW. Prestasi terbaiknya adalah mesin seberat 36 kg yang dapat menghasilkan sekitar 6.000 kg daya dorong dan memperoleh penghargaan sebagai mesin roket berbahan bakar cair terbesar di dunia yang dibuat oleh seorang amatir. Aku masih menyimpan roket tersebut tergantung di garasiku, kata Mueller. Pada Januari tahun 2002, Mueller mengunjungi ruang kerja John Garvey, yang telah meninggalkan pekerjaannya di perusahaan antariksa McDonnell Douglas untuk mulai membangun roketnya sendiri. Fasilitas milik Garvey terletak di Huntington Beach. Dia menyewa sebuah tempat industri seukuran garasi yang kira-kira muat untuk 6 buah mobil. Kedua lelaki tersebut bermain-main dengan mesin seberat 36 kg ketika Garvey menceritakan bahwa seorang pria bernama Elon Musk mungkin akan mampir. Tempat para amatir roket tersebut begitu sempit, dan Cantrell lah yang merekomendasikan Musk untuk mengunjungi bengkel Garvey dan melihat rancangan Mueller. Pada suatu waktu di hari Minggu, Musk tiba bersama Justin yang sedang mengandung, mengenakan sebuah jas kulit berwarna hitam yang penuh gaya dan terlihat seperti seorang pembunuh dengan bayaran tinggi. Mueller sedang memanggul mesin tersebut di bahunya dan sedang mencoba memasangkan baut ke sebuah struktur penyokong ketika Musk mulai menghujaninya dengan pertanyaan. Dia bertanya kepadaku berapa besar daya dorong yang dimilikinya, kata Mueller.
Dia ingin tahu apakah aku pernah mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Aku berkata kepadanya, "Yah, aku pernah mengerjakan sebuah mesin yang berdaya dorong sebesar 295.000 kilogram di TRW dan mengetahui setiap bagian darinya." Mueller meletakkan mesin tersebut dan berusaha mengikuti sesi interogasi dari Mas. "Berapa biaya mesin yang besar tersebut?" Mas bertanya. Mueller memberitahukan kepadanya bahwa TRW membangunnya dengan biaya sekitar 12 juta dolar Amerika. Mas bertanya kembali, "Yah, tapi berapa harga yang sebenarnya sehingga kau bisa mengerjakannya?" Mueller menghabiskan waktu berjam-jam berbincang-bincang dengan Mas. Akhir pekan selanjutnya, Mueller mengundang Mas ke rumahnya untuk melanjutkan perbincangan mereka. Mas mengetahui dia telah menemukan seseorang yang benar-benar mengetahui seluk-beluk pembuatan roket. Setelah itu, Mus memperkenalkan Mueller kepada para ahli antariksa yang menjadi peserta diskusi dan pertemuan sembunyi-sembunyi mereka. Mutu dan kemampuan orang-orang tersebut memberikan kesan bagi Mueller, yang telah menolak tawaran pekerjaan dari Beal dan tokoh antariksa lain yang tengah menanjak kariernya karena ide-ide gila mereka yang melanggar batas. Mas sebaliknya, sepertinya mengetahui dengan jelas apa yang sedang dia lakukan, menghilangkan pertemuan-pertemuan dengan para pesimis tersebut dan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para insinyur yang cerdas dan berkomitmen. Mueller membantu Mas mengisi spreadsheet-nya mengenai matriks performa dan biaya pengerjaan sebuah roket dengan harga yang murah dan bersama dengan tim Mas yang lain, dia memperkaya ide tersebut. Roket yang akan mereka bangun tidak akan membawa satelit berukuran besar seperti beberapa roket monster yang diterbangkan oleh Boeing, Lockheed, orang-orang Rusia, dan negara yang lain. Malah, roket Mas akan membidik pasar satelit dengan harga murah, dan mungkin ideal untuk muatan yang berukuran lebih kecil yang muncul berkat manfaat dari pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi selama beberapa tahun berakhir di bidang IT dan elektronik. Roket tersebut akan langsung memenuhi teori di industri antariksa bahwa sebuah pasar yang baru mungkin terbuka untuk keduanya, baik komersial dan muatan-muatan penelitian, jika sebuah perusahaan mampu menurunkan harga setiap peluncuran secara drastis dan melaksanakan peluncuran pada sebuah jadwal yang rutin. Mas menyukai ide untuk menjadi garis terdepan dari tren tersebut dan mengembangkan pilar dari sebuah era antariksa yang baru. Tentu saja, semua itu adalah teori, dan kemudian tiba-tiba hal itu tidak lagi sekadar teori. PayPal telah go public, sahamnya dijual kepada publik pada Februari dengan nilai saham mencapai 55%, dan Mus mengetahui bahwa eBay juga ingin membeli perusahaan tersebut. Sambil bermain-main dengan ide roketnya, penghasilan bersih Mas telah meningkat dari puluhan juta hingga mencapai ratusan juta. Pada April tahun 2002, Mas mengabaikan sepenuhnya ide pertunjukan untuk umumnya dan berkomitmen untuk membangun sebuah usaha antariksa komersial. Dia mengajak Cantrell, Griffin, Mueller, dan Chris Thompson, seorang insinyur penerbangan antariksa di Boeing, untuk berbicara secara privat dan berkata kepada kelompok tersebut, "Aku ingin mewujudkan perusahaan ini. Jika kalian mau bergabung, mari kita melakukannya." Griffin ingin bergabung namun akhirnya membatalkan ketika Mas menolak permintaannya dengan keras untuk tinggal di East Coast, dan Cantrell hanya bertahan selama beberapa bulan setelah pertemuan itu, melihat usaha tersebut terlalu berisiko. Diresmikan pada Juni tahun 2002, Space Exploration Technologies, SpaceX, berdiri dengan keadaan yang sederhana. Mas memperoleh sebuah bengkel tua di 1310 East Grand Avenue di El Segundo, sebuah pinggiran kota Los Angeles yang kental dengan aktivitas industri penerbangan antariksa. Penyewa sebelumnya dari bangunan yang berukuran 22.800 meter persegi tersebut telah melakukan banyak pengiriman dan menggunakan sebagian dari fasilitas tersebut sebagai tempat penyimpanan logistik, juga menyuplainya dengan beberapa jalur untuk truk pengantar.
Hal tersebut menjadikan Musk bisa mengemudikan McLaren peraknya masuk ke dalam bangunan. Di sekelilingnya adalah ruangan kosong, hanya lantai berdebu dan langit-langit setinggi 12 meter dengan tiang-tiang kayu dan sekat yang melengkung di atasnya sehingga tempat itu terasa seperti sebuah hanggar. Bagian utara dari bangunan itu merupakan area kantor dengan sekat-sekat kubiknya dan ruangan untuk sekitar 15 orang. Selama seminggu awal berjalannya SpaceX, muncul truk pengantar yang penuh dengan laptop Dell dan printer dan meja lipat yang akan menjadi meja kerja pertama. Musk berjalan menuju ke salah satu bagian bongkar muat, membuka pintunya, dan membongkar muatan tersebut seorang diri. Musk segera mengubah kantor SpaceX dengan sesuatu yang kemudian menjadi estetika yang khas dari pabriknya. Lapisan epoksi mengilap melapisi seluruh beton di lantai, dan sebuah lapisan cat putih dipulaskan ke dinding-dinding. Warna putih tersebut dimaksudkan untuk membuat pabrik terlihat bersih dan terkesan ceria. Meja-meja kerja berselang-seling di sekitar pabrik sehingga para ahli komputer dan insinyur lulusan Ivy League yang sedang merancang mesin dapat duduk bersama tukang las dan ahli mesin membangun perangkat logam tersebut. Pendekatan ini menjadi terobosan besar SpaceX yang pertama terhadap perusahaan penerbangan antariksa tradisional yang lebih menyukai untuk membedakan dan memisahkan kelompok perancang yang berbeda satu sama lain dan biasanya memisahkan insinyur dan ahli mesin sejauh ribuan mil dengan meletakkan pabrik mereka di lokasi-lokasi tempat real estate dan buruh berharga murah. Ketika sekitar selusin pertama karyawan SpaceX tiba di kantor, mereka diberitahu bahwa misi SpaceX adalah untuk muncul sebagai Southwest Airlines of Space. SpaceX akan membangun mesinnya sendiri dan kemudian mengadakan kontrak dengan supplier untuk komponen lain dari roket. Perusahaan akan memperoleh keunggulan dibandingkan para kompetitornya dengan membangun mesin yang lebih baik dan lebih murah, dengan melakukan sedikit penyesuaian pada proses perangkaian untuk membuat roket lebih cepat dan lebih murah daripada yang lain. Versi ini termasuk dengan pembuatan sebuah tipe perangkat peluncur yang dapat berpindah ke berbagai tempat, membawa roket dari posisi horizontal ke posisi vertikal, dan mengirimkannya ke luar angkasa tanpa repot, tanpa banyak tingkah. SpaceX bermaksud menguasai proses peluncuran roket tersebut dengan sangat baik sehingga mereka dapat melakukan beberapa kali peluncuran dalam 1 bulan, menghasilkan uang dari masing-masing peluncuran tersebut, dan tidak perlu menjadi sebuah lembaga besar yang bergantung pada dana dari pemerintah. SpaceX merupakan babak baru percobaan Amerika di bidang bisnis roket, sebuah riset yang modern. Musk merasa bahwa industri antariksa tidak benar-benar berkembang selama 50 tahun berakhir. Perusahaan penerbangan antariksa memiliki kompetisi yang lemah dan cenderung membuat produk yang teramat sangat mahal untuk memperoleh performa yang maksimal. Mereka membangun sebuah Ferrari untuk setiap peluncuran, ketika hal tersebut bisa dan mungkin dilakukan dengan sebuah Honda Accord. Musk sebaliknya akan mengaplikasikan teknik-teknik startup yang dia pelajari di Silicon Valley untuk menjalankan SpaceX dengan ramping dan cepat dengan memanfaatkan kemajuan besar di bidang daya komputasi dan material yang telah terjadi selama beberapa dekade berakhir. Sebagai sebuah perusahaan swasta, SpaceX juga akan menghindari pemborosan dan biaya berlebih yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Musk menegaskan bahwa roket pertama dari SpaceX akan diberi nama Falcon 1, yang mengisyaratkan Millennium Falcon dari Star Wars dan perannya sebagai arsitek sebuah masa depan yang menyenangkan. Pada waktu itu, ketika biaya untuk mengirimkan sebuah muatan seberat 250 kg mulai dari $30 juta Amerika, Musk menjanjikan bahwa Falcon 1 akan mampu membawa sebuah muatan seberat 635 kg seharga $6.9 juta Amerika. Sesuai dengan sifat dasarnya, Musk menetapkan timeline yang sangat ambisius dan gila untuk semua itu. Salah satu presentasi SpaceX yang paling awal menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan menyelesaikan mesin pertamanya pada Mei tahun 2003.
sebuah mesin kedua pada bulan Juni, badan roket pada bulan Juli, dan telah merakit semuanya pada bulan Agustus. Kemudian, sebuah landasan luncur akan disiapkan pada bulan September, dan peluncuran pertama akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2003, atau sekitar 15 bulan setelah perusahaan tersebut berdiri. Dengan demikian, sebuah perjalanan ke Mars tercatat akan terjadi pada suatu waktu di akhir dekade. Dia adalah Mas, seorang yang logis, naif, dan optimistis, yang memperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk mengerjakan semua pekerjaan tersebut secara fisik. Itu semua adalah bahasan dasar yang dia harapkan terhadap dirinya sendiri, sedangkan karyawannya, dengan kekurangan manusiawi mereka, berada dalam perjuangan yang tiada akhir untuk berusaha menyesuaikan. Ketika para penggemar antariksa mengetahui tentang perusahaan baru tersebut, mereka tidak terlalu terobsesi apakah jadwal yang Mas tetapkan terdengar realistis atau tidak. Mereka hanya gembira karena seseorang telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang murah dan cepat. Beberapa anggota militer telah mempromosikan ide untuk memberikan angkatan bersenjata mereka kemampuan antariksa yang lebih agresif, atau sesuatu yang mereka sebut responsive space. Jika sebuah konflik pecah, militer menginginkan suatu kemampuan untuk merespons dengan satelit yang khusus dibangun untuk tujuan dan misi tersebut. Hal ini berarti berpindah dari suatu model yang membutuhkan 10 tahun untuk membangun dan memasang sebuah satelit untuk suatu pekerjaan tertentu. Namun, pihak militer menginginkan satelit yang lebih murah dan kecil, yang dapat dikonfigurasi melalui perangkat lunak dan dapat diterbangkan ke atas dalam waktu yang singkat, hampir seperti satelit sekali pakai. Jika kita dapat mewujudkannya, hal ini pasti akan mengubah jalannya permainan, kata Pete Worden, seorang jenderal angkatan udara, yang menemui Mas ketika berperan menjadi seorang konsultan bagi Departemen Pertahanan. Hal itu akan membuat respons kami di luar angkasa mirip dengan apa yang kami lakukan di darat, laut, dan di udara. Pekerjaan Worden menuntutnya untuk melihat teknologi-teknologi yang radikal. Ketika banyak orang yang dia temui terlihat sebagai pemimpi yang eksentrik, Mas terlihat membumi, berwawasan luas dan cekap. Aku berbicara kepada orang-orang yang membangun senapan sinar dan beberapa hal lain di garasi mereka. Jelas terlihat bahwa Elon berbeda. Dia adalah seorang visioner yang sangat memahami teknologi roket, dan aku terkesan dengannya. Seperti militer, ilmuwan menginginkan akses yang murah dan cepat ke antariksa dan kemampuan untuk mengirimkan berbagai eksperimen dan mendapatkan data hasil eksperimen kembali seperti biasa. Beberapa perusahaan di industri obat dan barang-barang konsumsi juga tertarik untuk pergi keluar angkasa untuk mempelajari bagaimana berkurangnya gravitasi berpengaruh terhadap sifat-sifat produk mereka. Seperti halnya sebuah sarana peluncur murah yang terdengar menarik, kemungkinan warga negara yang membangun hal tersebut hingga berfungsi melampaui jarak jauh. Sebuah pencarian cepat di YouTube untuk kata kunci, Rocket Explosions, menghasilkan ribuan video kompilasi yang mendokumentasikan bencana-bencana yang muncul akibat peluncuran di Amerika dan Soviet yang telah terjadi sepanjang dekade. Dari tahun 1957 hingga 1966, Amerika Serikat sendiri mencoba meluncurkan lebih dari 400 roket ke orbit dan sekitar 100 dari jumlah tersebut meledak dan terbakar. Roket-roket yang digunakan untuk mengangkut barang-barang keluar angkasa mayoritas merupakan misil yang dimodifikasi dan dikembangkan melalui berbagai percobaan dan kesalahan dan didanai miliaran dolar Amerika oleh pemerintah. SpaceX mendapatkan keunggulan untuk mempelajari pekerjaan masa lalu tersebut dan memiliki beberapa orang di jajaran stafnya yang telah mengamati proyek pengembangan roket di perusahaan-perusahaan seperti Boeing dan TRW. Meskipun begitu, startup tersebut tidak memiliki sebuah anggaran yang dapat mendukung serangkaian ledakan. Paling baik, SpaceX akan memiliki 3-4 kesempatan untuk membuat Falcon 1 bekerja.
Orang-orang berpikir kami adalah orang gila, kata Mueller. Di TRW, aku memiliki sepasukan orang dan pembiayaan dari pemerintah. Sekarang kami akan membuat roket dari nol dengan biaya yang murah dan sebuah tim yang kecil. Orang-orang pasti tidak menyangka bahwa hal itu bisa dilakukan. Pada Juli tahun 2002, Musk diliputi rasa senang dari usahanya yang penuh dengan keberanian itu, dan eBay melancarkan pergerakan yang agresif untuk membeli PayPal seharga 1,5 miliar dolar Amerika. Kesepakatan tersebut memberikan Musk uang tunai dan menyediakan baginya lebih dari 100 juta dolar Amerika untuk digelontorkan kepada SpaceX. Dengan investasi awal yang sangat besar tersebut, tidak ada seorang pun yang akan mampu mengambil alih kontrol SpaceX dari Musk seperti yang telah orang-orang lakukan di Zip2 dan PayPal. Bagi para karyawan yang telah bersedia menemani Musk di perjalanan yang tampaknya mustahil ini, rezeki tak terduga tersebut setidaknya memberikan jaminan keamanan pekerjaan setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Akuisisi tersebut juga menaikkan profil dan ketenaran Musk, yang dapat membantunya mengadakan pertemuan dengan pegawai-pegawai tinggi pemerintahan dan untuk memengaruhi para penyuplai. Dan kemudian tiba-tiba semua hal tersebut menjadi tidak berarti lagi. Justin telah melahirkan seorang anak laki-laki, Nevada Alexander Musk. Dia berumur 10 minggu, ketika kesepakatan dengan eBay diumumkan, dia meninggal. Keluarga Musk sedang berusaha menidurkan siang Nevada dan menelentangkan anak tersebut seperti yang diajarkan oleh para orang tua. Ketika mereka kembali untuk memeriksanya, dia tidak lagi bernapas dan mengalami sesuatu yang para dokter sebut sebagai insiden yang berkaitan dengan sindrom kematian tiba-tiba pada bayi. Ketika petugas medis berusaha menyadarkannya, dia telah mengalami hipoksia dalam waktu yang lama sehingga otaknya telah mati. Justin menuliskannya di artikel untuk Marie Claire. Dia menghabiskan waktu selama 3 hari menggunakan peralatan penyokong kehidupan di RS Orange County sebelum kami akhirnya membuat keputusan untuk melepaskannya. Aku menggendongnya dengan tanganku ketika dia meninggal. Elon mengisyaratkan dengan jelas bahwa dia tidak ingin membicarakan kematian Nevada. Aku tidak dapat memahaminya, sama seperti dia yang tidak memahami mengapa aku begitu terang-terangan dalam berduka cita, yang dia anggap sebagai manipulasi emosional. Aku mengubur perasaanku dalam-dalam, menghadapi kematian Nevada dengan melakukan kunjungan pertamaku ke sebuah klinik IVF kurang dari 2 bulan setelahnya. Elon dan aku berencana untuk kembali mengandung secepat mungkin. Dalam jangka waktu 5 tahun setelahnya, aku melahirkan sepasang kembar 2, dan kemudian kembar 3. Selanjutnya, Justin mencatat reaksi Musk sebagai sebuah mekanisme pertahanan yang dia pelajari dari bertahun-tahun penderitaannya sebagai seorang anak kecil. Dia tidak nyaman berada di tempat gelap. Justin menyampaikan hal tersebut kepada majalah Esquire. Dia bergerak ke depan dengan cepat, dan kurasa hal itu adalah sebuah cara untuk bertahan hidup baginya. Musk memang membuka diri kepada beberapa teman dekat dan mengekspresikan rasa sakitnya yang mendalam. Namun kebanyakan, Justin mampu membaca suaminya dengan tepat. Dia tidak melihat makna dalam menunjukkan duka cita kepada publik. Hal itu membuatku teramat sedih untuk berbicara tentangnya, kata Musk. Aku tidak yakin mengapa aku bersedia membicarakan kejadian yang sangat menyedihkan. Hal itu tidak membawa pengaruh yang baik untuk masa depan. Jika kau memiliki anak dan kewajiban yang lain, berkubang dalam kesedihan tidak baik untuk orang-orang yang berada di sekitarmu. Aku tidak yakin hal-hal apa yang harus dilakukan dalam situasi semacam itu. Setelah kematian Nevada, Musk mencurahkan segenap konsentrasinya ke SpaceX dan dengan cepat mengembangkan tujuan perusahaan. Perbincangannya dengan lembaga penerbangan antariksa mengenai pekerjaan yang mungkin untuk SpaceX menjadikan Musk merasa kecewa. Mereka terdengar seperti meminta biaya yang sangat besar, namun bekerja dengan lambat.
Rencana untuk mengintegrasikan komponen-komponen yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa harus diurungkan dan diambil keputusan untuk membuat benda-benda sepraktis mungkin di SpaceX. Sembari mempelajari ide berbagai program sarana peluncuran yang pernah terjadi sebelumnya dari Apollo hingga X-34 Fast Track, SpaceX secara privat mengembangkan keseluruhan roket Falcon dari sesuatu yang benar-benar dasar dan melengkapinya hingga menjadi sebuah roket yang utuh, termasuk kedua mesinnya, pompa turbo, struktur tangka kriogenik, dan sistem pengontrolannya. Perusahaan tersebut mengumumkan hal tersebut di laman webnya. Melakukan pengembangan internal dari awal akan menambah kesulitan dan investasi yang dibutuhkan, namun cara lain tidak akan bisa mencapai kemajuan yang dibutuhkan untuk memperoleh akses ke luar angkasa. Eksekutif SpaceX yang direkrut oleh Musk adalah tim bertabur bintang yang terdiri dari para pakar hebat di bidangnya. Mueller langsung mulai bekerja untuk membangun kedua mesin yang dibutuhkan, Merlin dan Kestrel, nama yang muncul dari dua jenis Falcon. Chris Thompson, seseorang yang pernah menjadi marinir dan pernah mengurus produksi roket Delta dan Titan di Boeing, bergabung sebagai wakil presiden pelaksanaan. Tim Buza yang juga berasal dari Boeing, tempatnya menghasilkan reputasi sebagai salah satu penguji roket terkenal di dunia. Steve Johnson, dinobatkan sebagai insinyur mesin senior. Insinyur penerbangan antariksa Hans Koenigsmann turut hadir untuk mengembangkan sistem elektronik yang digunakan pada penerbangan dan sistem kontrol. Musk juga merekrut Gwyneth Shotwell, seorang veteran dalam bidang tersebut yang memulai kariernya sebagai penjajah SpaceX yang pertama dan menanjak pada tahun-tahun berikutnya sebagai presiden dan wanita kepercayaan Musk.